Partai Nasdem yang halunya kebangetan. Menganggap atau menyebutkan bahwa Anies Baswedan adalah wujud representasi dari kehendak rakyat. Ini mereka mengacu pada hasil survei dari lembaga survei yang ada di Australia, namanya Youthing Research. Kayaknya mereka udah nggak percaya lagi sama lembaga survei yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena di lembaga survei yang ada di Indonesia, Anies ini suaranya selalu jeblok. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Nasdem yang halunya kebangetan. Menganggap atau menyebutkan bahwa Anies Baswedan adalah wujud representasi dari kehendak rakyat. Ini mereka mengacu pada hasil survei dari lembaga survei yang ada di Australia, namanya Youthing Research. Kayaknya mereka udah nggak percaya lagi sama lembaga survei yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena di lembaga survei yang ada di Indonesia, Anies ini suaranya selalu jeblok. Nah, Youthing Research ini lembaga survei asal Australia. Kemudian mereka ini seolah-olah ingin ikut campur dengan urusan politik yang ada di Indonesia, kemudian mencoba mensurvei elektabilitas dari 3 bakal calon presiden ini. Dari 1.200 responden, ini yang secara acak dengan metode random sampling, kemudian memunculkan nama Ganjar Pranowo yang ada di peringkat pertama dengan 34%, kemudian Prabowo Subianto di angka 33%, dan ada Anies Baswedan di angka 27%. Sisanya masih belum menentukan pilihan. Nah, dari survei ini kemudian dianggap bahwa pencapaian dari seorang Anies Baswedan ini kemudian naik, elektabilitasnya naik dibandingkan dengan lembaga survei yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu, Youthing Research ini juga mensurvei kepada responden apakah mereka ini ingin ada perubahan di Indonesia atau tidak. Hasilnya 81% ini menginginkan perubahan, sementara 18% ini menginginkan keberlanjutan. Ini yang disampaikan oleh Partai Nasdem. Nah, halunya lagi, dengan hasil 81% ini, Partai Nasdem menganggap bahwa ini adalah wujud representasi dari kehendak rakyat yang ada pada diri Anies Baswedan. Nah, ini kan halu. Padahal sebetulnya dari angka 81% tadi, 61% ini menginginkan perubahan dan keberlanjutan. Sementara yang murni ingin perubahan hanya 20%. Nah, dari angka 61% ini tadi yang menginginkan keberlanjutan dan perubahan, saya sendiri juga ingin seperti ini. Perubahan di bidang apa? Misalkan penegakan hukum, supremasi hukum yang sekarang ini terlihat masih sangat lemah. Lalu kemudian penindakan terhadap koruptor. Lalu undang-undang penyitaan aset yang harus segera disahkan. Itu yang harus kita rubah. Sementara sebagian besar seperti pembangunan infrastruktur, lalu kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian penekanan angka inflasi, ini kan juga tetap harus dipertahankan. Sementara yang menginginkan benar-benar perubahan, ini adalah hanya 20%. Nah, ini yang diklaim oleh Partai Nasdem bahwa 81% masyarakat Indonesia menginginkan perubahan. Mungkin kalau surveinya di Kota Depok, iya. Kalau surveinya di Kota Depok mungkin 81% atau 80% lebih masyarakat ini menginginkan perubahan. Karena kita tahu sendiri kondisi Depok seperti apa selama 20 tahun dikuasai oleh PKS. Tapi ini di Indonesia, selama hampir 10 tahun pemimpinnya adalah Presiden Jokowi, masyarakat ini merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan percaya dengan kepemerintahan Presiden Jokowi. Angkanya menyentuh lebih dari 80%, bahkan 90%. Nah, inilah kemudian yang membuat kita bertanya-tanya. Nah, yang ingin perubahan ini yang mana? Kalau mengacu dari hasil survei dari Youthing Research ini tadi, yang murni benar-benar ingin perubahan, ini hanyalah 20%. 20% ini kan berarti memang 1/5 dari
yang disurvei ini. Dan ini tidak sama sekali merepresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Hanya seperlimanya dari yang disurvei. Mereka ingin perubahan, seperti jargon koalisi perubahan dan perbaikan. Tapi ketika ditanya perubahan seperti apa, mereka pasti nggak bisa jawab. Nah, kemarin ketika Partai Demokrat, ketika ditanya perubahan seperti apa, mereka kemudian menjawab apa yang menyentil apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Mereka ingin perubahan, salah satu perubahan itu adalah tidak lagi adanya menteri segala urusan katanya. Ini bukti bahwa sebetulnya mereka ini bingung dengan jargon perubahan itu sendiri. Apa yang mau dirubah dari negeri ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan memang perubahan dan keberlanjutan ini disinambungkan, kemudian lebih banyak di keberlanjutannya daripada perubahannya, ini memang cukup bagus, dan itu yang dijual oleh Ganjar Pranowo, dan kemudian juga dijual juga oleh Prabowo Subianto, meskipun hanya mendompleng nama Presiden Jokowi. Nah, itulah yang kemudian membuat kita meyakini bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia ini ingin keberlanjutan, meskipun ada perubahan di beberapa sektor, seperti saya sebutkan tadi, di sektor penegakan hukum, lalu kemudian juga penangkalan radikalisme, lalu inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian juga undang-undang perampasan aset yang harus benar-benar disahkan sekarang ini untuk melibas para koruptor itu. Ini memang beberapa sektor, kalau kita melihat, kita tidak bisa memang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini adalah presiden yang sempurna. Masih banyak sekali beberapa sektor yang harus diperbaiki. Itu yang juga harus dirubah. Jadi tidak, kalau misalkan kita berbicara keberlanjutan, kita melanjutkan 100% dari apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi, enggak. Pasti selalu ada perbaikan di sana-sini setiap tahun. Bahkan Presiden Jokowi sendiri, dari periode pertama ke periode kedua, ini juga melakukan banyak sekali perubahan. Terutama ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden pertama kali di tahun 2014, ini juga melakukan banyak sekali perubahan dari presiden sebelumnya, kan seperti itu. Nah, kalau presiden berikutnya ini kemudian melakukan perubahan, iya harus, tapi bukan secara total, secara global. Ada beberapa part dari kebijakan yang harus dirubah, tapi yang sudah selesai, yang sudah baik, ini harus dilanjutkan, keberlanjutan itu. Tapi ketika Koalisi Perubahan menawarkan totali perubahan seperti Anies Baswedan, semuanya harus dirubah, prinsip kesetaraan, kemudian keadilan ini harus dilakukan di Indonesia, seolah-olah menganggap bahwa pemerintah yang sebelumnya ini tidak melakukan kesetaraan. Ini salah besar. Makanya ketika survei dari lembaga survei yang ada di Australia ini seperti itu, kemudian sama Nasdem ini direpresentasikan sebagai kehendak rakyat, ya ini salah besar. Karena hanya 20% yang menginginkan perubahan total. Sisanya kan ada perubahan dan keberlanjutan. Nah, itulah yang tidak disampaikan secara gamblang oleh Partai Nasdem. Dan ini bagi saya, Partai Nasdem hanyalah dalam imajinasi mereka, dalam kehaluan mereka mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah wujud dari kehendak rakyat. Pret. Nah, itulah yang kemudian membuat sekarang Partai Nasdem seolah-olah ini semakin bingung. Koalisi ini mau dibawa kemana? Jualan mereka sudah tidak bisa, kemudian berbagai upaya dilakukan, hasil elektabilitas dari Anies Baswedan terus jeblok, kemudian mereka mencoba mengalihkan ke lembaga survei dari Australia, kemudian hasilnya juga sama. Meskipun ada kenaikan, tapi Anies Baswedan tetap ada di peringkat ketiga. Itu juga membuat mereka sekarang semakin bingung. Ini enaknya dibawa kemana? Apakah kita ini kemudian koalisi ini harus dirubah, harus dibubarkan, atau kita pindah koalisi lain? Ini mereka jadi bingung. Apalagi sekarang sampai detik ini, ketika bakal calon wakil presidennya belum juga ditentukan. Khofifah kemudian menolak, Yeni Wahid menolak, kemudian sekarang mencoba membranding Susi Pujiastuti, lalu kemudian juga beberapa kali mencoba mengutak-atik siapa saja tokoh yang ingin disandingkan, tapi juga mereka beberapa juga nggak bakal mau, seperti Pak Andika Perkasa dan sebagainya. Itulah yang kemudian sekarang membuat koalisi ini semakin bingung. Ketika kemudian nanti misalkan Anies Baswedan memutuskan
AHY yang menjadi cawapresnya. Bagaimana dengan kondisi Partai Nasdem? Apakah tetap ada di koalisi atau akan hengkang? Lalu kemudian ketika Anies tidak mengumumkan AHY menjadi cawapresnya, apakah Partai Demokrat ini juga akan tetap di koalisi atau lebih memilih rasional untuk mencari suara yang untuk mencari keputusan yang kira-kira nanti bisa mendongkrak suara mereka? Kita juga belum tahu. Apalagi ketika kemarin Anies Baswedan memberikan salah satu kriteria tambahan, yakni kriteria nomor 0, yang sama sekali nggak masuk di logika kita. Kriteria nomor 0 yang ternyata ini memang sebetulnya mengerucut sebetulnya ke arah AHY. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak publik, kemudian banyak pengamat ini mengatakan bahwa memang sebetulnya Anies ini menginginkan AHY menjadi cawapresnya. Tapi Partai Nasdem dan Partai PKS ini nggak mau. Mereka ini menganggap bahwa kalau AHY yang disandingkan, sama juga bohong. Karena apa? Karena tidak membawa efek elektoral. Itulah yang kemudian dari koalisi ini sendiri sekarang gaduh di dalam, cakar-cakaran sendiri. Kemudian mereka juga bingung mau dibawa kemana. Nah, pada akhirnya sekarang mereka berhalusinasi dengan mengandalkan hasil survei dari lembaga survei Australia. Tapi apapun itu, usaha mereka tetap patut kita acungi jempol, patut kita hargai bahwa mereka ini berusaha untuk menaikkan nama Anies Baswedan. Seperti salah satunya ketika kemarin datang ke Susi Pujiastuti. Ini kan juga salah satu bentuk cara untuk menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Supaya terus diberitakan, supaya namanya terus mencuat. Tapi ketika sampai di level hasil survei, elektabilitas suaranya juga tetap jeblok. Nah, meskipun apapun hasil, apapun upaya mereka yang mereka lakukan, tetap apapun atau siapapun cawapres yang akan disandingkan dengan Anies Baswedan, tetap akan sangat mudah untuk dikalahkan. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.